Heh, Zeyeng. Masa Yei masih manggil Bapak? Dese suami Yei. Masak ia manggil Bapak? Hom pimpa alaihum gambreng. Deh, kata Joy sambil memulai merias dira. Soalnya Kak Joy, kebiasaan di kantor. Saya kan sebenarnya masih mahasiswa magang yang digebet sama bos. Celetuk Dira yang membuat Kinan malu. OMG. Hello bos. DC masih bau kencur. Udah bos gebet aja. Alemong nih si bos. Kebangetan daun mudanya. Udah bener Yei manggil si bos bapak. Imbu Joy yang membuat Dira menahan tawanya. Lo kok malah mojokin gue? Ya siapa tahu gue bisa awet muda kalau nyari yang muda-muda. Hehehe. Sebenarnya Dira ini pilihan Queen. Entah apa yang membuat Queen jatuh cinta sama dia, begitu juga sama bapaknya ini. Sahut Kinan sambil mulai memakai setelan jasnya. Gimana nggak jatuh cinta? Si princess ini masih ting tong en ori, bos. Eike tahu bos. Mana barang bagus dan omprengan. Cerocos Joy. Kak Joy. Emangnya saya apaan? Kak Joy ini. Kata Dira sambil tersenyum lebar. Setiap kali mendengar Joy bicara, perut Dira sudah terasa geli dan ingin sekali melepaskan tawanya hingga puas. Kak Joy ini ganteng loh, cute. Bisa laki banget kayak Pak Kinan makin ganteng, loh. Kata Dira. Lebih enak gini, Cin. Ini yang bikin Eike hoki dan laris manis. Biarlah kejantanan Eike buat istri Eike nanti. Ya nggak sih? Udah touch up biar cepet kelar. Kata Joy. Tangan Joy begitu luwes membuat Dira semakin cantik dan pangling. Ditambah gaun pengantin yang Dira kenakan sangat anggun, benar-benar seperti princess. Kinan pun semakin kagum melihat hasil dari riasan tangan Joy yang membuat Dira sangat cantik dan bikin pangling. Wow, perfect, kata Kinan dengan mata berbinar. Bahkan Kinan pun tidak kalah tampan. Kerja bagus, Joy. Nanti gue tambahin. Kata Kinan dengan gembira. Dira my princess. Mulai sekarang jangan panggil si bos bapak. Tegas Joy. Panggil apa dong? Kak Kinder Joy. Celetuk Dira yang membuat asisten Joy cekikikan mendengar Dira memanggil Joy dengan sebutan Kinder Joy. Namun karena Joy santai jadi ya no problem. Dira sayang. Jangan panggil aku Pak. Dalam hitungan menit, kamu akan jadi milik aku seutuhnya. Masak iya nanti pas malam pertama aku berasa malam pertama sama anak-anak. Goda Kinan yang disambut tawa oleh Joy. Wajah Dira pun memerah. Iya, Mas. Kata Dira malu-malu. Mas. Emang aku kayak mas-mas. Celetuk Kinan. Udahlah, bos. Setidaknya itu lebih baik daripada bapak. Berasa tua nggak tuh? Ledek Joy. Acara yang ditunggu-tunggu pun tiba. Kinan keluar terlebih dahulu untuk melakukan ijab kabul dan alhamdulillah sah. Pak Salman pun terharu menitikan air matanya karena bisa menikahkan putrinya.
Pak Salim dan Bu Wulan pun sama terharunya, namun momen haru itu berubah menjadi ceria saat Dira muncul bersama Queen. Dira sangat cantik, anggun. Semua tamu kagum melihat kecantikan wajah Dira yang natural dan make up-nya pun tidak berlebihan. Lena dan Raihan menjadi pengiring Dira. Lena dan Raihan sangat bahagia melihat sahabatnya menikah dengan orang yang tepat. Dira sangat pantas mendapatkan kebahagiaan itu. Jerry yang menggandeng Dira sebagai pendamping mempelai dari pihak wanita merasa sangat bahagia. Sekalipun hatinya tengah remuk, namun bisa mengantar Dira ke altar pernikahan sudah lebih dari cukup. Natasha yang ikut hadir di sana begitu geram karena rencananya tidak berhasil. Berharap kulit Dira menjadi panas dan melepuh seperti orang terkena herpes. Namun ada peri Kinder Joy yang dengan cekatan memberikan salep ajaib pada Dira. Hehehe. Pak Salman pun sangat bahagia melihat putri semata wayangnya sangat cantik dan akhirnya menikah. Hati Pak Salman begitu tenang karena Dira sudah ada yang menjaganya. Tugasnya sebagai seorang ayah pun selesai. Suasana pernikahan Kinan dan Dira sangat meriah. Semua pun berbahagia kecuali Natasha. Kinan dan Dira berdansa bersama. Mereka saling berpegangan. Mereka sangat cocok dan sangat romantis. Membuat semua para tamu terbawa suasana romantis itu. Seperti seorang prince dan princess. Perfect couple. Apa kamu bahagia? Kata Kinan sambil terus mengajak Dira dansa. Iya, Mas. Aku juga bahagia. Jawab Dira malu-malu. Gitu kan lebih enak. Nggak usah terlalu formal sayang. Kata Kinan. Tapi rasanya aneh. Kata Dira dengan senyum manisnya. Lama-lama juga akan terbiasa. Dira. Terima kasih kamu sudah bisa menahan sakit di punggungmu. Maafkan aku ya. Apapun yang terjadi jangan pernah tinggalin aku. Kita hadapi sama-sama ya. Kamu harus janji. Iya, aku janji. 49. Episode 49. Pesta pernikahan Kinan dan Dira pun berjalan sangat lancar. Semua para tamu undangan sangat bahagia dan juga puas dengan makanan yang disajikan. Untuk sementara Kinan dan Dira bersama keluarganya tinggal di hotel. Kinan sudah menyiapkan satu kamar istimewa untuknya dan juga Dira. Kinan mengajak Dira masuk ke kamar yang sudah dihias dengan sangat indah penuh dengan hiasan bunga-bunga yang cantik dan segar. Dira begitu takjub dengan kejutan yang diberikan oleh Kinan. Bagus banget, Mas. Enaknya kalau punya suami kaya. Celetuk Dira. Oh begitu. Kalau aku miskin kamu nggak suka gitu. Tambah Kinan. Iyalah. Zaman sekarang siapa yang mau hidup susah? Timpal Dira. Oh ternyata anak magang ini benar-benar memanfaatkanku. Kata Kinan dengan ketus sambil menjatuhkan tubuh Dira di atas kasur. Dira pun tersenyum lebar melihat sikap suaminya itu. Kinan bertolak pinggang dengan wajah kesalnya. Melihat suaminya kesal, Dira bangun lalu menarik jas Kinan.
sehingga Kinan ikut terjatuh bersama Dira di atas kasur. Dengan posisi Kinan berada di atas Dira. "Kamu marah?" goda Dira. "Mas, jangan khawatir. Mau susah ataupun senang kita lalui sama-sama. Aku sudah terbiasa hidup susah," ucap Dira sambil mengalungkan tangannya di leher Kinan. "Sekarang kamu udah berani ya?" kata Kinan sambil menggulingkan tubuh mereka hingga kini Dira berada di atas Kinan. "Aku kan memang selalu berani kalau berhadapan dengan Pak Kinan," ucap Dira sambil tersenyum manis. "Mas, aku ganti baju dulu ya. Punggung aku masih perih." Dira pun langsung berdiri, begitu juga dengan Kinan. "Iya, kamu mandi pakai air hangat saja. Sesudah itu aku bantu kamu olesin salep," kata Kinan. Dira pun segera bersih-bersih. Sesudah itu Dira duduk di meja rias dengan menghadap kaca mengeringkan rambutnya dengan hairdryer. Melihat Dira yang kini nampak terlihat lebih dewasa, membuat jantung Kinan dan hasrat laki-lakinya muncul. Dira yang masih menggunakan handuk kimono nampak terlihat seksi di mata Kinan. "Mas, bisa minta tolong sekarang?" ucap Dira dengan lemah lembut. Kinan yang dari tadi melamun membayangkan tubuh istrinya itu tiba-tiba kaget. "Iya, sayang." Kinan pun segera mendekat dan mengambil salep untuk Dira. Dira pun menurunkan handuknya di bagian belakang sehingga terlihat punggungnya yang putih dan mulus. Kinan mencium aroma tubuh Dira yang segar karena memang abis mandi. Rambut Dira yang masih sedikit basah membuatnya semakin seksi. Kinan mengoleskan salep dengan lembut supaya Dira tidak merasa kesakitan. "Abis ini aku panggil dokter ya buat periksa kamu. Aku khawatir kalau kamu kenapa-kenapa. Sekalian kamu bisa dikasih obat supaya nggak terasa nyeri dan perih." "Iya, Mas." "Mas." Lidah aku berasa kaku manggil Mas. Karena terbiasa manggil Pak. "Panggil Pak aja ya," rengek Dira. "Kamu bisa manggil cowok lain dengan panggilan Mas. Sama suami sendiri gitu," protes Kinan. Dira pun tersenyum kecil. "Aku kangen lihat marah kamu. Berlaga lemah lembut gini. Aku berasa alay, Mas," kata Dira yang menutup kembali handuknya. "Dasar gadis bodoh. Ya udah, aku mandi dulu ya." "Oke," singkat Dira. Dira pun segera ganti baju dan belajar dandan untuk suaminya. Tak lama kemudian Kinan pun selesai mandi. Dira yang masih duduk di meja rias dan menghadap cermin terpesona melihat tubuh gagah suaminya itu dari balik cermin itu. Kinan dengan cuek melepaskan lilitan handuknya dan membuat Dira berteriak, "Ah!" Kinan pun kaget dengan suara teriakan Dira dan menutup kembali handuk yang melilit di pinggangnya. "Kamu kenapa sih bikin kaget aja?" gerutu Kinan. Itu. Tadi aku lihat tikus gede banget Mas," celetuk Dira yang masih terpaku menghadap cermin. Melihat sesuatu di balik handuk Kinan membuatnya shock. Dira langsung lari ke atas kasur dan menarik selimut.
Mana ada tikus? Kamu aneh banget sih. Kamu pasti salah lihat. Hotel aku nggak pernah ya ada tikusnya. Bela Kinan. Kinan segera mengambil handphonenya dan menelpon dokter. Dira masih meringkuk di balik selimut dan terbayang-bayang penampakan masa depan Kinan. Sesekali dia memukul kepalanya karena melihat sesuatu yang sebelumnya tidak pernah dilihatnya. Kinan yang sudah ganti baju, perlahan mendekat ke arah Dira dan membuka selimutnya perlahan. Kamu ini kenapa? Kok aneh banget? Sampai keluar keringat dingin pula, kata Kinan sambil menyentuh kening Dira. Mungkin ini efek dari luka ini, Mas. Kan rasanya perih dan panas, kata Dira ragu-ragu. Ya udah kalau gitu kamu istirahat ya. Sambil nunggu dokter kesini, ucap Kinan sambil mengecup kening Dira.